pelaksanaan dalam praktek. Dalam KUA Perdata juga ada pasal 433, 434, 435, 441, 447, 454 menganggap penyandang disabilitas harusnya di bawah pengampuan. Ini diatur. Kemudian ada pasal 12 CRPD yang menjamin hak perdata penyandang disabilitas atas harta bendanya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Kemudian kita tahu di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2015 tentang perlindungan saksi dan korban. Ya, ini ada pengaturan tentang hak disabilitas. Nah, kemudian ada di, saya agak percepat, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Tadi sempat di sounding oleh Ibu Wakil Dekan bahwa dia mengalami gangguan kejiwaan karena salah menuntut ilmu, salah belajar. Kalau belajar di UPN nggak mungkin salah, belajar di tempat lain sih jadinya ya. Jadi begitu ya. Nah, ini apakah bisa? Padahal ketika melakukan perbuatan atau sehari-harinya normal, ya ternyata dia dapat bisikan menurut ini ya, informasi yang kita dapat di lapangan. Tapi saya tidak bahas kasus itu karena akan masuk. Tetapi pada intinya ketika itu seandainya dia berlindung ke hal atau tadi yang saya bilang memanfaatkan disabilitasnya sebagai sarana, apakah bisa menjadi suatu hal yang alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang ada dalam KUHP kita maupun di KUHP nasional yang akan berlaku tanggal 1 Januari 2026. Itu masih kita perdebatkan, secara bisa kita perdebatkan ya. Kemudian kita berbicara lanjutan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Di pasal 25 langsung menyebutkan bahwa keterangan saksi dan korban penyandang disabilitas disabilitas dan sindrom itu di Indonesia, di dunia itu mirip kembar sejuta orang. Ada yang bilang kembar sejuta orang. Itu dia tidak tahu kalau namanya perbuatan persetubuhan atau bersetubuh itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma. Dia menganggap itu sebuah permainan biasa, sehingga pengalaman ketika saya menyidangkan perkara itu dulu, dia merasa bahwa dirinya bukan sebagai korban, sehingga kesempatan itulah dimanfaatkan oleh pelaku yang lain untuk ngajak main-main dia. Yuk main-main yuk, bahasanya begitu. Kemudian dengan hamil, kasus yang saya tangani kemarin. Nah, persoalan itu adalah menjadi bahwa si penyandang disabilitas sebagai korban, tapi dia tidak mengetahui bahwa perbuatan itu, bahwa dia menjadi korban. Dia hanya merasa bahwa tidak ada apa-apa, dan itu sudah lupa dia. Selesai melakukan perbuatan itu sudah lupa. Ternyata dia bukan hanya korban dari satu pelaku, tapi beberapa orang pelaku, para tetangganya. Nah, ini kan cukup ironis. Harusnya ada negara, ada pendampingan untuk mereka. Yang saya cerita tadi, akhirnya saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan, kemudian menggali fakta sampai 6 jam persidangan, yaitu karena tidak mudah ternyata bertanya itu. Mohon maaf, kita bertanya itu nggak mudah dengan bahasa yang kita tanya seperti manusia. Saya dengan, mohon maaf, dengan yang Mas Nando misalnya, enak, Mas, kamu tadi benar nggak makan bebek? Iya Pak, makan bebek. Sebelah mananya? Sebelah dadanya. Kan enak jawabannya. Atau sebelah pahanya, kan enak, selesai. Tapi kalau dengan anak-anak penyandang disabilitas atau dengan orang penyandang disabilitas yang secara intelektual penyandang Down syndrome atau kita bilang ya anak-anak secara intelektual tidak tahu bahwa perbuatan itu perbuatan yang tidak melanggar norma, dia tidak tahu. Dia anggap itu sebuah permainan dan itu bukan suatu kewajaran. Tapi orang tuanya yang marah-marah, dia bungo. Jadi orang tuanya yang marah-marah, melapor ke polisi dan sebagainya karena tahu anaknya hamil. Nah, inilah artinya begini, korban normal sebenarnya. Dia seperti orang biasa, bisa hamil, kemudian normal, punya gairah seksual, punya. Tetapi dia tidak tahu bahwa yang dilakukan itu harus, perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar norma. Bisa dilakukan kalau terikat perkawinan misalnya. Nah, itu bagaimana kita bertanyanya itu juga luar biasa. Apalagi kalau sudah namanya anak itu sudah bosan atau moodnya tidak terbangun, sudah ditinggal main sendiri. Atau kita pernah memeriksa
anak yang hiperaktif, ADHD misalnya, itu nggak mau ditanya sama Pak Hakim, nggak mau. Ngelihat toga kita takut, kita lepas. Terus ada teman-teman yang gampang dikasih permen, oh tambah jadi, ada yang tambah lari kemana-mana. Karena anak yang hiperaktif itu kan tidak boleh diberi kadar gula yang terlalu tinggi, tidak boleh diberi susu yang punya kadar gula yang terlalu tinggi. Nah itu yang makanya di pengadilan itu perlu adanya aturan atau diberi etika dalam berinteraksi terhadap Pak. Terus kami membawa ke sana itu nggak ada dipanya Pak. Itu tanya loh jaksa sekarang eksekutor. Kalau saya pernah diskusi dengan teman hakim mengatakan enteng aja, mengatakan loh, eksekutor putusan hakim itu kan jaksa untuk perkara pidana. Jadi urusan jaksa itu mau dibawa nggak dibawa urusan jaksa, nggak begitu. Hakim itu harus problem solving. Ketika ada permasalahan harus menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Ya. Jangan kayak kan ada menyelesaikan masalah tanpa masalah, harus begitu. Hakim itu problem solving. Jangan menimbulkan masalah baru. Jadi harus tahu kalau memang dikirim ke rumah sakit jiwa mana yang akan menampung. Harus dibunyikan dalam putusannya. Kalau saya, berapa lama dia dirawat. Maka dari itu observasinya hasil pemeriksaan medis ahli tadi kita tanya ini berapa lama orang yang dirawat, seumur hidupkah atau temporer tertentu. Karena ternyata ya tanpa kita sadari di sekitar kita banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan secara temporary. Artinya apa? Karena hempitan ekonomi, stres jadi gila. Benar nggak? Karena pinjol jadi gila. Benar nggak kira-kira? Iya. Ada orang gara-gara pinjol dikejar, ditekan sampai ditelepon teror dan sebagainya, gila jadinya. Terus bagaimana itu? Marah, bertengkar, terus ribut sama, bahkan ada yang mohon maaf ya sampai mukul orang tuanya sendiri gara-gara dia ditagih pinjol misalnya ya. Nah ini kita bicara tentang penilaian personal ya. Penilaian personal membantu majelis hakim untuk ya kemudian memastikan tidak adanya miscarriage of justice terhadap penyandang disabilitas. Kemudian dalam kasus kekerasan seksual, majelis hakim seharusnya tidak hanya melihat aspek fisik berdasarkan visum et repertum, tapi juga mempertimbangkan psikiatrikumnya, penilaian klinis yang dilakukan psikolog atau psikiater untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan bentuk atau jenis kekerasan, usia korban pada saat mengalami kekerasan, frekuensi terjadinya kekerasan, tingkat kekerasan yang dialami, dan proses hukum yang dialami, dampak psikologis yang muncul. Misalnya contoh ya, dalam disabilitas Down syndrome itu usia 20 tahun, usia 30 tahun, tapi pemikirannya seperti balita. Bagaimana kita perlakukan dia? Apa ini korban anak-anak atau korban dewasa? Ya kan? Benar tidak? Kalau dianggap korban anak-anak, bagaimana perlakuannya? Tentunya beda kan gitu. Korban anak dengan korban dewasa, hukum acara juga berbeda. Kan begitu. Ya. Kemudian pembantu hakim dalam menjatuhkan putusan apakah perlu adanya restitusi. Ini yang penting ya. Ini yang seringkali belum tuntas dilakukan. Ya, artinya kebutuhan korban itu hanya ini mohon maaf, ini kritik saja secara pribadi, saya mengkritik diri saya sendiri. Proses peradilan, sistem peradilan pidana kita ini hanya menyelesaikan masalah atau menghukum si pelaku itu balas dendam. Ketika dia didakwa, diperiksa, dituntut dan diputus, selesai penjara pidana. Penjara saja dianggap sudah menyelesaikan persoalan hukumnya. Ternyata tidak, Pak. Saya pengalaman di pengadilan negeri di Jawa sebelum saya di Bangkalan ini pernah terjadi. Kalau dilihat korban adalah orang yang mampu, namun karena korban
tidak nyaman di rumah, ingin bebas, dengan kebebasan akhirnya bergabung dengan sekelompok anak jalanan. Kemudian di sana dia mengalami kekerasan seksual. Karena untuk bisa masuk dalam kelompok itu dia harus bersedia dipacari dan sebagainya. Tapi ketika persidangan selesai, pelaku utama ini pelakunya kita hukum, ternyata dia masih kembali lagi ke kelompok yang itu, ke kelompok yang lain, dan di sana juga harus dilakukan itu juga. Orang tuanya protes, lapor polisi lagi, timbullah perkara baru lagi dengan terdakwa lain lagi. Nah ini kan tidak menyelesaikan masalah namanya. Ini yang sering perlu kita, ya ayolah kita pikirkan bersama. Ya perlu kita pikirkan bersama. Karena ya image di jalanan ini macam-macam. Dan saya ngalami itu. Loh ini kan sudah pernah kamu jadi korban perkara yang ini, udah saya putus kemarin, udah saya hukum Bu. Jadi perkara yang sebelumnya sudah saya hukum, kok lagi masuk lagi, yang tahu ibunya, yang lapor ke polisi dan akhirnya disidangkan lagi, tapi pelakunya orang lain lagi. Loh, kok berulang? Ya, bahkan ada yang mohon maaf sekali lagi Bu, jadi anak itu ya istilahnya gini, anak itu sudah lapor sebenarnya sama ibu kandungnya. Dia menjadi korban perkosaan ayah tiri sama kakak tirinya. Tapi malah anak itu yang disalahkan oleh ibunya, karena ibunya tidak punya kekuatan untuk keluar dari circle bapak tirinya itu, karena hidupnya bergantung dengan bapak tirinya itu. Malah ketika anak itu speak up, malah dimarahin oleh ibunya, dan ibunya membela ayah tirinya. Itu pernah saya sidangkan di pengalaman saya, sedih saya. Kenapa? Akhirnya dia bilang, Pak, udahlah Pak Hakim, saya jangan ditanya-tanya lagi lah Pak Hakim, saya udah percuma saya ngomong Pak, lebih baik saya mati Pak. Itu aja, saya ingin mengakhiri hidup saya. Dia bilang gitu. Gimana kita jadi hakim netral apa? Sedih. Mana negara ini, kan negara harus hadir ini. Terhadap anak-anak seperti ini kan harus hadir. Dia berharap mendapat perlindungan di orang tua ibu kandungnya, ternyata ibu kandungnya sendiri tidak bisa melawan bapak tirinya, karena dia bergantung hidup. Pak, kalau suami saya di penjara lama-lama, siapa yang menghidupi saya? Macam-macam faktor itu. Disinilah dituntut kebijaksanaan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Kemudian solusinya seperti apa? Padahal kita udah bilang, ibu kan masih sehat Bu, ibu kan masih bisa bekerja. Sudah Pak, saya bekerja di mana-mana Pak, saya ngelamar jadi asisten rumah tangga, enggak pernah ada yang mau. Padahal kan kalau orang mau bergerak saja ke pasar aja ngangkut-ngangkut apa, jadi kuli angkut dapat uang. Nggak harus bergantung dalam circle yang negatif itu, toksik itu. Tapi kenyataannya dia tidak bisa keluar. Dan memang itu ada di sekitar kita, Bapak dan Ibu ya, teman-teman semua. Bagaimana kalau itu terjadi? Ya, bahkan ya sudah jadi korban kakak tirinya, ada yang dengan pamannya. Bagaimana? Ya yang terbaru mohon maaf bukan saya ini kan kita lihat di Purnomo Belajar Baik kan ditemukan ada anak perempuan yang di Lamongan. Iya kan? Bagaimana itu? Nah ini harusnya kan negara yang hadir untuk mereka-mereka yang seperti itu bisa ditampung di rumah singgah mungkin, ya rumah panti-panti rumah dinas sosial mungkin yang punya bertanggung jawab, karena ini bukan tanggung jawab konstitusi. Ya, tadi penilaian personal ada di PTSP kalau di kita, kemudian formulirnya ada disediakan dalam formulir baku. Namun selalu disediakan dalam bentuk terbatas. Ya, padahal belum itu dan seringkali penilaian personal itu dilakukan orang-orang yang ya tidak tahu tentang substansi apa yang harus digali dalam kebutuhan penyandang disabilitas. Usulan materi penilaian ini kan usulan penilaian personal itu bisa dibaca sendiri. Demikian saya kira pemaparan saya. Kalau ada kita lanjutkan dengan diskusi, silakan monggo Pak.
buat komentar ya semua. Terima kasih Pak atas pemaparan materi tentang hukum acara terhadap penyandang disabilitas dalam peradilan yang fair, dalam peradilan yang inklusif dan fair. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya, berapa pertanyaan Pak? Oke, mungkin tiga. Oke, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. 1, 2, kurang 1, mungkin bisa Mbaknya dulu. Ada mic ya? Sebutkan nama dan NPM ya Mbak, Mas. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Tigris Valerie Siregar dengan NPM 207 1010 142. Setelah mendengar penjelasan yang cukup informatif dari Bapak, saya ingin bertanya di sini. Tadi Bapak telah menyebutkan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lalu, apakah penyandang disabilitas dapat mengajukan gugatan atau keberatan hukum apabila pengadilan tersebut gagal dalam menyediakan akses fisik atau informasi hukum yang memadai sesuai dengan mekanisme hukum? Dan sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak penyandang disabilitas? Terima kasih Bapak. Baik Mas Herlambang, silakan. Saya sebentar itu ada mic-nya. Ekualitas mengingatkan bahwa hakikat keadilan adalah kesetaraan. Perkenalkan, nama saya Herlambang Sudrajat, NPM 2407 1010 300. Oke Bapak, kali ini kita membahas tentang disabilitas. Kebetulan saya adalah membaca buku John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice yang menegaskan bahwa kesetaraan sejati tidak cukup berhenti pada kesetaraan formal, namun harus terwujud dalam bentuk fair equality of opportunity yang benar-benar memberi ruang nyata bagi kelompok rentan. Dalam konteks ini, saya ingin bertanya dan diskusi dengan Bapak, bagaimana dan sejauh mana Pengadilan Negeri Bangkalan ini telah berupaya menghadirkan prinsip justice as fairness sebagai penyandang disabilitas? Dan mungkin apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Bapak dan bagaimana langkah-langkah Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengatasi tantangan itu? Terima kasih Bapak, jawaban Bapak akan menjadi pelajaran berharga bagi kami. Ada lagi nggak? Tinggal 1. Boleh. Sebelah itu depannya Mbak Nisri. Siapa lupa? Ananda Bapak. Ayo Mbak Ananda. Sorry, salah. Baik, sebelumnya teman-teman Bapak mohon izin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Nintias Chandra Wulan dari angkatan tahun 2023 dengan NPM akhir 13. Di sini yang saya tanyakan Bapak terkait dengan berita yang memang sedang booming akhir-akhir ini mengenai dari polisi Bapak ya, selaku di sini mungkin aparat penegak hukum begitu. Di sini menolak terkait dengan adanya pelaporan daripada penyandang disabilitas yang dikabarkan diduga sebagai korban pelecehan seksual begitu Bapak. Tentunya hak-hak daripada teman-teman disabilitas ini tentunya kasihan sekali Bapak begitu ya, karena tentang undang-undang yang sudah berlaku tadi, namun ternyata tidak dijalankan dengan baik. Nah kira-kira Bapak, bagaimana kami menyelesaikannya, apalagi daripada mahasiswa dari Fakultas Hukum sendiri, yang di sini mungkin ketika kita menyangkut kepada aparatur sendiri kan mungkin sangat susah ya Pak masuknya, cuman mungkin dari masyarakat sendiri, agar kami dapat lebih aware juga Bapak, jadi terkait dengan penyelesaian hal tersebut. Karena memang kadang-kadang banyak sekali seperti tadi Bapak katakan masalah-masalah terkait dengan disabilitas ini
dan kita seperti malah menganggapnya sebagai lelucon begitu. Jadi penyelesaian daripada masyarakat ini sendiri bagaimana Bapak? Karena sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Jadi sepertinya hal-hal yang seharusnya tidak dinormalisasi menjadi ternormalisasi begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cocok jadi ini reporter. Mungkin Pak Henry silakan. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus semuanya, yang ya itulah makanya saya hadir di sini untuk memberikan materi ini, karena awal saya diskusi dengan Kanda Eko itu materinya ini, gimana kalau materi yang ini yang saya sampaikan, karena ini menarik. Maksudnya kadang-kadang orang hanya melihat materi ini hanya apa sih, emang ada penyandang disabilitas ke pengadilan, berapa sih jumlahnya, atau emang nggak bisa ya mereka itu penyandang disabilitas itu dibantu orang yang misalnya diwakili saja, kan ada pengacara, ada advokat, kan begitu ya. Ya kalau hanya sekedar itu, ya kita bertanya apakah disabilitas ini mampu atau tidak secara ekonomi. Kalau tidak mampu secara ekonomi, lalu bagaimana ujung-ujungnya? Akhirnya ditolak lah tadi yang Mbak ya, ketika penanya ketiga tadi siapa namanya? Ananda ya. Di polisi ditolak karena, tapi kita harus tahu dulu ditolaknya polisi, dilapor ke polisi itu karena apa? Ya kan itu. Dikatakan laporan yang lengkap seperti apa? Makanya saya sekaligus tadi menjawab ketiga-tiganya bahwa berbicara tentang sistem peradilan pidana, ya kita ngomong sistem peradilan pidana, kalau saya beranggapan, Bu, mohon maaf kalau dosen-dosen ada beranggapan lain, kalau saya beranggapan bahwa sistem peradilan pidana itu atau kita sering sebut namanya criminal justice system, itu tidak hanya berawal hanya di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, selesai, tidak. Ini harus ada kesinambungan atau keserasian, mulai dari penyusunan peraturan perundang-undangan, implementasi pelaksanaan di lapangan ketika ada pelanggaran, kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan, jaksa melakukan pra-penuntutan, hakim melakukan pemeriksaan persidangan dan memutus perkara, sampai pada penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Ini harus bersinergi semua. Kembali kepada persoalan tadi, bagaimana kok laporan ditolak, ya. Kemudian nanti saya menjawab pertanyaan Mbak yang di belakang sama Mas ini tentang kesetaraan, equality before the law. Ya, kita akan bicara bahwa untuk melaporkan satu tindak pidana kan harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi menurut teman-teman kepolisian. Nah, untuk memenuhi persyaratan itu, apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan penyandang disabilitas? Tentunya memang ketika penyandang disabilitas itu datang sendiri, ya itulah yang tadi saya paparkan, permasalahan-permasalahan disabilitas. Ya, jadi dari permasalahan-permasalahan itu kadang-kadang penyandang disabilitas itu susah untuk menyampaikan apa yang dialami, yang seharusnya ini menjadi kewajiban sebaliknya dari cara ya Mbak Ananda, yang mohon maaf kalau misalnya itu ada oknum saya tidak bicara, tapi aturan idealnya atau idealnya hukum itu harusnya memberikan kemudahan di SPKT ketika menerima laporan pengaduan. Ketika ada ketidakjelasan, datangi dong ke rumah yang bersangkutan. Di mana sih TKP-nya kamu dilakukan, periksa olah TKP, kan sudah ada diatur dalam KUHP kita sebelum di amandemen ya. KUHP kita kan sudah ada mengatur itu. Ya. Terus kemudian kalau memang misalnya dia mengalami kekerasan seksual, buktikan melalui misalnya pemeriksaan, kasih dong rekom dan teman-teman penyidik kepolisian untuk periksa di rumah sakit mana atau di puskesmas mana, dilakukan visum et repertum. Kalau perlu tambah visum psikiatrikum, kan itu harusnya mensupport itu. Sekali lagi harusnya mensupport itu. Kalau idealnya kita berbicara, maka menjawab pertanyaan di belakang dari Mas Dikpan tadi tentang Undang-Undang 8 tentang Undang-Undang 8 tahun 2016, kemudian maka pengadilan lah
Mahkamah Agung mengeluarkan, dalam hal ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan SK Dirjen Badilum nomor 1692 garing DJU garing SK PSTD 00 garing 12 garing 2020. Nah, disinilah Badilum ingin kalau ada penyandang disabilitas datang ke pengadilan wajib terlayani. Kalau ada penyandang disabilitas datang ke pengadilan, ini kewajiban pengadilan untuk menyediakan sarananya. Tolong hilangkan hambatan itu. Itu idealnya. Nah, apakah tidak ada problem? Pertanyaan yang kedua. Terus bagaimana kalau tidak terpenuhi? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, apa hambatannya? Yang jelas pertama, karena pengadilan kita dibangun tidak pengadilan inklusif, maka tentunya harus melakukan pembangunan penyediaan sarana disabilitas yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Ini yang menjadi kendala. Terkadang tidak tersedia dalam DIPA kita. Dalam DIPA setiap satker pengadilan itu tidak tersedia untuk penyandang disabilitas. Maka dari itu pintar-pintarlah pimpinan pengadilan, baik itu ketua pengadilan, wakil ketua, panitera dan sekretaris, untuk merumuskan, mengajukan usulan anggaran ke Mahkamah Agung agar dapat DIPA untuk penyandang sarana disabilitas. Nah, kalau apabila itu sudah diusulkan dan belum dapat, ya pintar-pintarnya ketua, mohon maaf sekali lagi, ini cara yang saya lakukan adalah dengan melakukan pendekatan ke pemerintah daerah. Kita minta dong, Pak Bupati, saya dengar mau bikin guiding block dari jalan di depan kantor pengadilan. Kan wajib itu pemerintah daerah menyediakan guiding block untuk disabilitas. Oh iya Pak Ketua, gimana? Sekalian dong dibuatkan saya masuk ke kantor pengadilan, ke ruang sidang saya. Oh iya Pak Ketua, gampang kalau gitu gampang. Oh iya Pak Ketua, pengalaman saya ya. Oh oke Pak Ketua, nanti biar teman-teman PU sama bagian umum datang ke kantor Pak Ketua, ngukur berapa panjangnya, apa yang kita bantukan. Tapi dikemas dalam satu paket pekerjaan yang Pemda lakukan. Akhirnya kita minta organisasi setuju, kita izin ke Sekma Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, untuk mendapatkan persetujuan menerima hibah jalur disabilitas, sarana disabilitas. Itu yang saya lakukan untuk bisa memenuhi kesetaraan itu tadi, prinsip supaya terpenuhinya aksesibilitas dan mobilitas teman-teman disabilitas. Nah, bagaimana apabila tidak terpenuhi atau tidak terlayani seperti yang pertanyaan yang pertama tadi? Apakah ada konsekuensi hukumnya? Nah, ini yang masih belum pernah terjadi persoalan. Tapi pada prinsipnya harus terlayani. Namun karena keterbatasan tadi anggaran dan sarana dan sebagainya, maka kita terus berupaya untuk memberikan pemenuhan itu. Nah, tentunya mungkin ini tadi seperti yang disampaikan Bu Wakil Dekan 3 tadi sempat juga menyampaikan bagaimana kalau di lembaga pendidikan seperti UPN ya Bu ya. Ya, kalau bunyi undang-undangnya wajib Bu menyediakannya itu ya. Tapi ya kembali lagi, semua kan bergantung pada ketersediaan anggaran. Ya, dulu kawan saya, seingat saya itu kebetulan dia difabel, kemudian adalah orang yang mampu, orang tuanya yang memberikan sarana. Misalnya disiapkan mobil sendiri untuk datang, kemudian setiap datang itu ada kursi dorong, yang dorong juga ada orang yang disuruh untuk mendampingi yang bersangkutan sampai ke ruang kuliah, diantar duduk, setelah di ruang kuliah dia tungguin tuh di depan ruang kuliah. Nah itu kan kalau orang tuanya mampu. Sekali lagi kalau tidak mampu bagaimana? Jadi orang akses masuk ke ini nggak bisa. Tapi alhamdulillah ya, tahun semakin kesini di zaman kebijakan Presiden kita Pak Jokowi kemarin kan ada kuota ya atau saran untuk memperkerjakan disabilitas. Ya, kan ada itu di beberapa perusahaan sudah mulai masuk.
Ya, banyak loh teman-teman penyandang disabilitas yang berprestasi. Seperti tadi saya lagi diskusi dengan teman-teman dari SLP Lavender Bangkalan, kemarin juara 1 tingkat nasional lomba pantomim. Padahal yang bersangkutan itu disabilitas rungu. Bagaimana dia bisa pantomim terus dia nari? Dari mana dia tahu kalau musik itu terus kemudian tarinya berjalan ini? Enggak, ternyata dia dari aba-aba ketukan hitungan 1, 2, 3. Ternyata dia bisa menjuarai tingkat nasional. Ya, banyak yang berprestasi dalam sektor-sektor yang di luar istilahnya harusnya diberi tempat mereka itu untuk berkarya, bergabung bersama kita bersama. Ya, saya kira itu demikian pendapat saya. Kalau bila tidak memuaskan, pada prinsipnya kita memberikan sarana aksesibilitas, mobilitas untuk penyandang disabilitas. Akomodasinya kita siapkan. Di Pengadilan Negeri Bangkalan sudah ada guiding block, kemudian toilet ramah difabel, bisa berputar dia kalau pakai kursi roda. Kemudian kita ada alat geraknya, kemudian alat bantu dengar, terus huruf braille kita sudah pendamping disabilitas. Kita siapkan juga tadi penilaian personal, duta disabilitas sudah kita siapkan. Nah, cuman ini kita lagi mau bangun sarana untuk teman-teman penyandang disabilitas bisa langsung ke ruang sidang. Selama ini penyandang disabilitas hanya bisa sampai di ruang PTSP, kemudian dari ruang PTSP kita gendong masuk ke ruang sidang. Ini yang masih kita ada hambatan, sehingga kita akan berupaya untuk tahun ini, kalau tidak tahun depan, kita akan buat sarana untuk teman-teman disabilitas supaya bisa langsung akses masuk ke ruang sidang. Kalau pengadilan negeri yang sudah terpilih kemarin ramah disabilitas itu adalah Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Wonosari ya. Nah, bisa dicek di sana. Kalau kita kebetulan bekerja sama dengan SLB Lavender, pendampingan dengan kita juga waktu saya di kita pendampingan dengan LSM Sabda kalau nggak salah, untuk pembangunan jalur-jalur disabilitas dan sarana disabilitas. Demikian pendapat saya. Kalau memang nanti ada pertanyaan yang masih belum puas, nanti bisa japri WA saya, nanti kita akan jawab, diskusikan di lain waktu dan kesempatan. Pertanyaan? Ini dua. Ada lagi? Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Ada yang ditanyakan? Halo? Gak ada? Kalau nggak ada saya tanya ini nanti. Ada yang tanyakan? Gak ada? Kan untuk mengisi Pak, jadi saya ajukan pertanyaan dulu. Ini kan terkait dengan disabilitas ini kan ada mentality disorder ya kadang-kadang, yang kadang-kadang itu tidak bisa terbaca, tergantung pada situasi dan kondisi atau gimana seseorang itu tumbuh dan kembangnya di lingkungan seperti apa. Nah, ada seseorang yang mungkin mentality disorder seperti contohnya berkepribadian ganda misalnya, atau seperti contohnya seorang transgender ya, atau seorang homoseksual yang seorang tidak tampak, tapi ini merupakan sesuatu hal yang sebenarnya dapat dikategorikan disabilitas mungkin Pak ya. Nah, bagaimana peran peradilannya dalam menyelesaikan perkara seperti contohnya, kan tadi kan perlu ada penilaian personal. Nah, mengingat adanya transseksual yang terjadi, dimulai dari dimulai dari Dorce, terus Lucinta Luna yang awalnya adalah disabilitas dalam mentality disorder. Lalu gimana peran peradilan mungkin dalam menanggapi dalam menyelesaikan sebuah perkara-perkara terkait dengan homoseksual atau transseksual? Pertanyaan yang cukup berat ini ya. Ini baik ya, saya akan jawab ya. Jadi memang ya fenomena transgender, transseksual ini memang
saya amati ya dari sejak zaman saya kuliah, artinya kita di sekitar kita lah, tanpa kita sadari ataupun tidak itu terjadi. Karena ya beberapa perkara yang saya bicaranya karena praktisi ya, kembali saya seorang praktisi, saya seorang hakim, saya akan berbicara bagaimana pengalaman-pengalaman saya ketika menyidangkan perkara-perkara yang bersifat berawal dari tadi ya apa namanya itu ya disorientasi seksual ya, misalnya contoh ya, ada saya tidak sebut lah pengadilan negeri mana, kemudian saya pernah, itu saya sendiri hakimnya, itu saya lihat dia seorang tokoh agama yang cukup ada mesin ya, artinya dia pengajar di salah satu sekolah agama begitu, kemudian punya keluarga yang sempurna, artinya punya istri, anak ya, dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan ada perempuan. Itu kan menurut kita sudah sangat sempurna ya, artinya kalau ngomong tuntutan sosial itu sempurna lah. Karena kadang-kadang kita hidup ini, mohon maaf ya buat adik-adik yang perempuan ini, kalau Anda menunda skripsi berarti Anda menunda resepsi, benar nggak? Oh ya, Anda jangan lama-lama skripsinya, nanti menunda resepsi itu ya. Kadang pasti akan ditanyakan oleh Pak Di Budip, benar nggak? Itu pertanyaan sering loh. Terus lagi-lagi kapan kon kerja? Wis mari kerja kapan kon rapi? Mari rapi kapan kon tuyana? Ya, kalau itu sudah kita dapat, punya istri, punya suami ganteng, istri cantik, punya anak yang lucu-lucu baik, kan itu kan sempurna, apalagi lagi perempuannya. Istilahnya tuntutan sosialnya sempurna. Tapi kok bisa terjadi itu? Ternyata setelah saya melakukan penilaian personal, kemudian kita lihat dari hasil rekam medis visum et repertum psikiatrikum yang bersangkutan, bahwa dia ternyata dulu menjadi korban predator pamannya sendiri. Ya, jadi dia menjadi korban pamannya. Dia itu karena orang tuanya tidak mampu, kemudian disekolahkan ikut ke rumah pamannya, tinggal dengan pamannya. Kemudian itu tadi sama pamannya agak miring, pamannya suruh melayani, sehingga sudah terbiasa. Mohon maaf ya, ini saya nggak ngomong jorok, tapi disodomi. Begitu dia lulus SMA, masuk ke sebuah pondok ya, kemudian bersekolah, lupa itu normal dia kehidupannya sampai lulus, sampai sarjana. Kemudian dia mampu mendirikan sebuah sekolah, kemudian dia jadi tokoh lagi, menjadi sebuah tokoh. Ternyata sekian puluh tahun itu teringat memori-memori itu. Nah, dia melihatlah santri-santrinya itu disuruh melayani, dia disodom. Nah, itulah menjadi. Nah, saya melihat bahwa ini betul apa yang dikatakan oleh Pak dosen tadi, Pak moderator kita, menyatakan bahwa ini termasuk disabilitas itu kalau umum saya, secara intelektual, secara mentalitas. Karena ternyata kita ngomong sekarang ini zaman LGBT ya, kita mohon maaf ini kalau mungkin ada yang nggak setuju, tidak apa-apa, monggo aja. Tapi kita melihat penyuka sesama jenis ini kadang-kadang menular gitu loh. Kalau saya lihat, karena banyak orang-orang yang normal sebenarnya, tapi begitu berkawan dengan begitu menjadi. Bahkan ada sahabat saya waktu kecil sekolah, masuk ke dalam lingkungan itu tidak bisa keluar. Memang di situ menjanjikan sebuah kemewahan, menjanjikan sebuah prestis, menjanjikan sebuah kemapanan kalau ikut kelompok itu. Tapi dia tidak bisa keluar dari kelompok itu, dan dia menjadi pelaku itu. Ya, makanya tadi menjawab bagaimana kita ya ini yang sulit ya. Kita hukum, misalnya dia penjara lama-lama, kalau undang-undangnya jelas 5 tahun minimal sampai 15 tahun. Kalau kita hukum 15 tahun,
Kadang-kadang ini saya juga pernah ini, terdakwa saya kebetulan agak melambai, ya agak inilah, agak kemayu. Kebetulan dia kulitnya bersih putih, ya. Dia tidak sengaja mencuri handphone. Dia gara-gara gini, dia melamar pekerjaan, mau diberangkatkan ke Taiwan kalau tidak ke Jepang. Dia sudah bayar 35 juta tapi tidak segera berangkat. Masuk di penampungan karena jengkel nggak berangkat-berangkatkan, dia curi handphonenya pemilik PJTK itu. Dilaporkan polisi, tangkap. Masuk kita sidang, baru tahu saya di sidang. Kemudian kok duduknya gelisah terus. Mohon maaf, duduknya gelisah. Kamu kenapa? Sakit pak. Sakit kenapa? Mohon maaf ya. Aduh saya sakit pak. Loh kenapa? Tadi malam saya disodomi 3 orang pak. Loh itu ada terjadi. Terus apa upaya kita? Ya aku langsung telepon. Karena saya ketua pengadilan, saya telepon. Atau saya minta lapor, waktu itu saya jadi hakim, saya lapor ke Pak Ketua Pengadilan saya tuh, Pak ini tolong Pak, ini bisa dibicarakan dengan Kalapas atau Karutan supaya dikeluarkan dari sana. Tapi dia akhirnya ketakutan, di sidang berikutnya nggak mau datang lagi. Ketakutan apa? Karena dikeluarkan tadi timbul masalah kan, akhirnya pelaku yang sodomi tadi itu istilahnya dimasukkan ke kamar tikus namanya. Kalau itu ada kamar isolasi yang bermasalah-masalah itu dimasukin kamar tikus. Tapi dendam yang muncul, kelompoknya, grupnya dia yang di dalam ini, wah anak ini habis. Akhirnya apa yang saya lakukan? Udah, saya suruh jaksa, saya telepon, pokoknya hari ini sidang perusahaan terdakwa, kamu tuntut, saya putus hari ini biar keluar. Kalau enggak, apa yang terjadi nanti di dalam saya tidak tahu. Itu yang saya lakukan. Udah kamu, yang penting handphonenya ada kan, ada pak, kembali uangnya, kembali pak. Bapak saya, udah kamu setelah itu jangan kembali ke sana, kamu pantau saja cari. Nah itu yang bisa kita lakukan. Ya kalau tidak seperti itu, bagaimana cara penyelamatannya? Kita hukum lama di dalam, ya, atau bahkan ya kadang-kadang ya inilah persoalan-persoalan yang belum pernah terselesaikan di kita, yang wajib kita bicarakan bersama. Formulasi pemidanaan, formulasi, makanya di KUHP nasional kan sekarang istilahnya pemenjaraan itu adalah sebagai ultimum remedium, upaya untuk tidak sebagai balas dendam tapi pada restoratif justice. Ya nanti mungkin kita bisa diskusikan lagi apa sih restoratif justice, tapi paling tidak kalau bisa sudah tercapai perdamaian atau pemulihan korban, kenapa harus dipidana lama-lama? Nah kalau untuk yang tadi bagaimana? Ya ini solusi yang kita lakukan, ya kita terpaksa kita panggil ahli, kita cek apa motif dia melakukan perbuatan itu, kemudian bagaimana terus bagaimana supaya tidak menjadi ada korban-korban lain yang akan muncul. Tapi ya itulah namanya dinamika hukum, bahwa hukum itu dinamis, bahwa itu hukum mengikuti perkembangan manusia, dan manusia itu semakin apa ini yang disebut nasnya sudah mendekati, mohon maaf itu, apakah ini yang disebut dengan dibilang udah mendekati akhir zaman ya, dengan macam-macam kondisi manusia ini luar biasa loh, luar biasa. Kalau pengalaman saya, ada ibu yang habis melahirkan anaknya berapa jam, anaknya nangis saking takutnya ketahuan kalau dia melahirkan di luar nikah, anak diinjak sampai tulang rusuk dadanya patah. Ada anak baru lahir dimasukkan ke kloset. Ya itulah manusia. Sekarang kita nggak takut lagi sama setan. Kalau saya tuh nggak takut sama setan, batu enggak. Saya lebih takut sama manusia. Surabaya yang lagi rame di Mojokerto, ya dimutilasi ratusan. Ya kan, bagaimana itu coba dipotong-potong. Aduh, beda loh manusia gitu loh. Sumanto aja yang makan mayat itu aja dihindari teman-temannya di sel. Saya dulu pernah satu tugas dengan Kalapas yang sama dengan yang menangani Sumanto, itu cerita susah mencarikan ruangan untuk Sumanto karena nggak ada yang mau satu kamar dengan Sumanto.
Iya, kalau dia sadar kalau dia masih enak masih bisa bela diri, tapi kalau pas tidur tiba-tiba digigit terus dimakan gimana Pak? Katanya bilang gitu. Ya ini ya memang ada, tapi ya itulah ya, makanya itu yang harus kita pikirkan. Makanya ada tugas Hakim Basmat, Hakim Pengawas dan Pengabat untuk melihat itu. Jadi memang betul ada disabilitas intelektual, ADHD, kemudian ada juga yang bipolar. Itu bagaimana? Ada loh yang dia itu nggak merasa bahwa dia itu korban. Jadi saya pernah menangani perkara itu. Jadi awalnya itu dia punya pacar 4 orang. Ini saya ceritanya kasusnya. Dia punya pacar 4 orang. Dia nggak ada masalah itu berhubungan badan dengan 4 orang itu. Nah, karena 4 orang itu berteman dengan satu lagi 5 ini, kebetulan ini masih sepupunya yang korban. Kemudian mendengar cerita bahwa habis begini dengan 4 orang ini, yang kelima itu pengen, wah kebetulan ini korban lagi sendiri, bapaknya lagi ke ladang. Didatangilah rumahnya, diketok pintu, kamu sendiri ya? Iya, kenapa? Ayo dong temani sini, aku temani kamu. Enggak, aku pulang aja. Karena dia nggak suka, kamu pulang aja, ya kan? Tapi karena sudah dengar cerita-cerita yang macam-macam tadi, timbullah hasrat dia menyetubuhi korban. Baru teriak, maling-maling datang masyarakat kebuki dia, dibawalah. Ternyata divisum. Oh, ternyata pelakunya adalah 4 orang ini sebenarnya. Lalu dia ngomong di persidangan, Pak Hakim, saya ketua majelis waktu, saya nggak keberatan dengan si A, si B, si C, si D nya. Ini semua pacar saya. Saya cuma keberatan sama ini Pak, tolong dihukum mati Pak. Ini kan gila Pak, masa sepupu mau makan sepupu sendiri? Ini kan gimana coba? Kalau korban seperti itu kira-kira, makanya saya aduh ini kayaknya Pak Jaksa periksakan ke psikiater dulu deh. Seperti ini saya bilang begitu. Dan namanya apa, tidak pidana ya semua kenal lah. Umumnya korbannya ini anak umur 14 tahun kok. Ini anak 14 tahun yang saya cerita, punya pacar 4 orang. Iya. Ya inilah fenomena yang ada di kita loh, di masyarakat loh. Iya. Loh, bahkan sekarang ada loh. Saya pernah waktu sebelum saya di sini juga ada anak SD umur 12 tahun, ya SD umur 12 tahun pacaran sama anak umur 7 tahun. Panggilannya sudah mama papa. Iya, sudah biasa melakukan itu. Nah coba, terus begitu tahu, mohon maaf di kasus itu ya, begitu tahu apa korban yang perempuan di vaginanya berdarah, karena ketakutan supaya untuk menghentikan darahnya, Bu, mohon maaf Bu, ini fakta ya, itu diambilkan pasir ditempelkan. Akhirnya terjadi permasalahan medis lah ya. Ibunya tahu, marah, langsung lapor polisi. Ya cuman ini kan anak umur 12 tahun, kan belum bisa dibawa ke persidangan. Kurang dari 12 tahun, 11 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Bingung saya, gimana kita menyelesaikan masalah ini? Coba, berarti yang salah siapa? Orang tuanya. Lalai, abai terhadap kedua anak ini. Anak ini sudah biasa. Mohon maaf sekali lagi, saya selalu bilang kepada teman-teman semua, kepada siapapun, bahwa handphone ini bisa jadi baik, bisa jadi jahat. Orang tua bekerja keluar rumah, pen anaknya anteng, gak ngerepoti pembantu, kasih HP. Padahal HP ini timbul masalah baru. Karena HP ini, mohon maaf sekali lagi, semakin mendekatkan kepada kejahatan kalau memang negatif, tapi akan bermanfaat kalau memang dimanfaatkan secara baik. Benar enggak? Karena dengan handphone inilah kejahatan sudah semakin dekat dengan kita. Contohnya, kita ini lagi, mohon maaf ya, kadang-kadang banyak kerjaan habis sidang ini tiba-tiba baca undang-undangan, ceklek habis itu ya, apa yang udah kita simpan hilang. Banyak itu ya. Hampir saya kemarin waktu saya di bandara buru-buru, saya pulang dari kemarin ada ikut kolokium ke Korea, pulang dari Korea itu saya sampai karena sudah lewat di imigrasi, lupa saya
saya ceklek, untung saldonya nggak banyak ya, nggak jadi dibobol uang saya kan itu, alhamdulillah ya. Cuman sudah ke aplikasi itu udah ke download gitu. Untung saya banking saya nggak pernah isinya banyak gitu, jadi udahlah saya ganti handphone lagi. Jadi itu kan berarti handphone ini mendekatkan kita dari diintai dengan kejahatan. Ya, begitu Pak. Nanti kalau memang tidak puas kita diskusi lagi. Tapi memang ya itulah fenomena yang terjadi. Demikian, apabila saya salah, saya mohon maaf. Nanti saya minta tolong ya Pak ya, sekali lagi minta tolong pada teman-teman semua. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan memohon bantuan kepada semua, baik rekan-rekan staf pengajar, dosen maupun masyarakat, dalam hal ini mahasiswa juga, tolong bantu kami untuk kami berbenah diri, untuk kami sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Tolong apabila misalnya nanti sudah jadi advokat atau penasihat hukum, atau mulai dari sekarang ketika mendapatkan atau mengajukan permohonan apapun pelayanan produk pengadilan, sudah ya, kami sudah cashless, kami sudah tidak menggunakan uang tunai. Jadi tolong jangan ya ojo nawari, ojo nyedai dan sebagainya. Saya minta tolong sekali lagi dibantu untuk bisa mewujudkan itu. Terima kasih. Bila itu berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah saya kata saya mohon maaf. Jawaban yang sangat memuaskan, Pak. Sangat puas, Pak ya. Luar biasa Bapak Danang Utario selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sudah memberikan paparan dan jawaban dari berbagai pertanyaan teman-teman sekaligus pertanyaan saya. Selanjutnya mungkin saya akan membacakan ini Pak ya, kesimpulan-kesimpulannya. Kalau memang ada yang kurang masuk kesimpulan Pak, mohon dimaafkan Pak, karena sangat panjang ya. Tadi saya ambil inti-intinya saja. Baik, pengadilan inklusif teman-teman itu terkait dengan pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan sebagai bagian dari keberagaman. Dan penghargaan ini sebagai wujud implementasi untuk manusia sebagai manusia yang bermartabat. Dan disabilitas ini memiliki perbedaan jenis-jenisnya. Ada disabilitas yang dimulai sejak lahir, ada disabilitas karena hal-hal tertentu seperti kecelakaan. Nah, ini berbeda-beda cara penanganannya. Ada yang sensorik, ada yang motorik, ada yang fisikal, ada yang mentalitas, ada yang intelektual. Nah, dalam perkara-perkara hukum, ya, disabilitas ini terbagi menjadi disabilitas sebagai korban, disabilitas sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, dan ada disabilitas sebagai saksi. Dalam permasalahan-permasalahan proses penyelesaian perkara di peradilan ada permasalahan internal, informasi, mobilitas, fasilitas fisik atau infrastruktur. Ada permasalahan terkait dengan penghukuman, di mana penghukuman ini harus dihukum secara penjatuhan hukuman atau putusan ini harus dijatuhkan secara adil dan fair bagi disabilitas, dengan catatan agar tidak penghukuman ini tidak boleh menimbulkan masalah yang baru. Lalu harus ada kesinambungan antara pemerintah sebagai pembentuk hukum, lalu juga peran dari masyarakat termasuk teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, dan aparat penegak hukum. Semua pihak harus aware dan harus disiapkan sarana dan prasarana sebagai wujud implementasi dari SK Dirjen Badilum 1692 PJU SK P500 P/P dari 2020. PN wajib memberikan akomodasi yang layak, meliputi sarana prasarana dalam proses persidangan, dan wajib memperhatikan penilaian personal. Mungkin seperti itu. Saya selaku moderator Muhammad Zulfikar Syaiful alias HFH, dan sekaligus saya mewakili Bapak Ketua Pengadilan Bangkalan, Bapak Danang Utario SMA, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman sekalian di sini, dan kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata dan tindakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan kepada Bapak Zulfikar Saiful Ali SHMH serta Bapak Danang Utario SHMH. Mungkin bisa kembali ke tempat terlebih dahulu. Hadirin yang berbahagia, kita telah bersama-sama menyimak materi yang sangat menarik dari Bapak Danang Utario SHMH yang dipandu dengan baik oleh moderator kita, Bapak M. Zulfikar Saiful Ali SH. Mari kita beri apresiasi yang meriah kepada beliau. Namun sebelum mulai ke acara selanjutnya, mari kita sambut terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Ertin Pining Nawasari MSI selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya kita akan memasuki agenda, yaitu penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber dan moderator yang akan dilanjutkan langsung dengan agenda penandatanganan perjanjian kerjasama Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur dengan Pengadilan Negeri Bangkalan. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Ibu Dr. Ertin Pining Nawasari MSI selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur untuk menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Bapak Danang Utario SHMH selaku narasumber dan Bapak M. Zulfikar Saiful Ali SHMH selaku moderator. Kepada Bapak Zulfikar dan Bapak Danang bisa maju ke depan untuk melakukan penyerahan sertifikat. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak M. Zulfikar Saiful Ali SHMH atas kontribusi yang telah diberikan dalam moderator dalam kegiatan hari ini. Bisa kita beri tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Terima kasih disampaikan. Untuk Ibu Ertin dan Bapak Danang mungkin bisa maju ke depan kembali ke atas panggung untuk melanjutkan ke agenda penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Bangkalan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kerjasama. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kerjasama kita antara Fakultas Hukum Veteran Jawa Timur dengan Pengadilan Negeri Bangkalan. Terima kasih kami ucapkan kepada atas kerjasama yang telah dilakukan ini kepada Ibu
RT, Ibu Hervina serta Bapak Danang mungkin bisa maju ke depan panggung untuk melakukan sesi foto bersama dengan semua hadirin yang ada hari ini. Untuk hadap ke depan panggung. Untuk seluruh hadirin bisa berdiri untuk melakukan sesi foto bersama dan untuk bisa lebih merapat ke arah tengah. Untuk semua hadirin bisa menghadap ke kamera terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Sekarang mungkin bisa ganti gaya ke pose bela negara. Satu, dua, tiga. Salam inklusi, boleh Bapak? Boleh salam inklusi teman-teman? Jari kelingking. Baik, terima kasih kembali kami ucapkan untuk seluruh hadirin bisa duduk kembali. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Semoga kerjasama ini menjadi langkah awal yang baik dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat besar bagi dunia akademik dan praktik hukum. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan yang meriah atas pelaksanaan kerjasama ini. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara hari ini. Kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan tema perwujudan peradilan inklusif dan fair bagi penyandang disabilitas sebagai pihak berperkara di lingkungan peradilan umum. Semoga ilmu dan wawasan yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, serta seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya acara hari ini. Tak lupa apresiasi juga kepada hadirin sekalian atas partisipasi dan perhatiannya dari awal hingga akhir acara. Apabila selama memandu jalannya acara terdapat kekurangan, saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Maka dari itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh teman-teman mungkin untuk bisa melakukan absensi terlebih dahulu untuk men-scan QR code yang ada di depan. Menit
Untuk seluruh hadirin yang udah melakukan absensi bisa meninggalkan tempat. Di depan harum sungguh tak kunci kata